akan membahas tentang konflik sosial di sekitar kita. Benar banget, konflik sosial itu sering terjadi, tapi banyak orang yang belum tahu apa itu jenis-jenisnya, penyebabnya, cara penanganannya, dan lain-lainnya. So, langsung aja kita simak video. Nah, belakangan ini juga banyak banget nih yang terjadi di sekitaran kita konflik sosial. Misalnya kayak buruh dengan perusahaan, buruh dengan atasannya, terus juga di media sosial banyak banget yang terjadi. Betul banget, salah satu konflik yang cukup ramai dibahas itu yang sekarang-sekarang ini tentang pemerintah dengan masyarakat mengenai kebijakan lingkungan. Salah satu contohnya adalah ada daerah yang menolak proyek tambang karena merusak lingkungan mereka. Nah, setelah kita ngebahas contoh-contoh dari permasalahan yang lagi ramai dibahas, itu tuh juga ada beberapa jenis-jenis konflik sosial menurut Sujono Sukanto. Yang pertama itu ada konflik pribadi, kedua ada konflik rasial, yang ketiga ada konflik antar kelas individu sosial, terus yang keempat itu ada konflik politik. Nah, kalau misalnya kasus masyarakat dengan pemerintah itu termasuknya dengan konflik politik atau konflik antar kelas politik? Nah, itu tuh masuknya ke konflik politik karena dia punya kepentingan yang berbeda-beda. Oh, berarti ada banyak gitu ya? Iya. Nah, tapi dari bentuknya konflik ini bisa jadi di konflik terbuka karena dia ada di media sosial contohnya. Kenapa ini tuh masuknya ke konflik politik? Karena melibatkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dan juga menyebar luas tuh sampai ke sosial media karena itu meliput semua anggota masyarakat. Jadi semuanya ikut ya. Nah, selanjutnya itu kan kenapa dia bisa masuk ke dalam media sosial tuh karena ya itu kan menyangkut semua warga Indonesia ya. Maksudnya masyarakat yang terkena tuh pasti juga banyak yang kena imbasnya. Ya, makanya tuh nyampe ke media sosial. Tapi lu tau gak sih, pasti juga ada perbedaannya tuh dalam konflik sosial. Apa aja sih perbedaannya? Kok lu nanya gue? Kan gue gak tahu. Nah, yang pertama itu perbedaannya tuh ada interpersonal. Itu tuh konflik dalam diri sendiri. Terus ada interpersonal, terus juga ada intragroup sama intergroup. Oh, jadi ada 4 itu ya perbedaan konflik. Contoh, ya. Contoh konflik, kalau misalnya nih contoh konflik buruh dan perusahaan itu termasuk konflik intergroup karena melibatkan 2 kelompok dalam satu kepentingan yang berbeda. Iya, benar. Nah, selanjutnya itu juga ada penyebab dari kenapa sih konflik itu bisa terjadi. Pasti lo bisa ngejelasin gak sih? Iya, karena kayak banyak banget nih penyebabnya. Tapi beberapa aja yang gue sebutin. Itu tuh ada dua deh. Ada perbedaan kepentingan sama ketidakadilan sosial gitu. Makanya apa sih, komunikasi juga bisa merusak gak sih? Iya, kalau misalnya kita nggak ada komunikasi tuh kita bisa ribut gitu nggak sih? Iya kan, makanya tuh komunikasi penting banget. Kalau misalnya lu punya cowok aja, cowok lu nggak ngabarin, ngamuk kan? Iya. Jangan kesana dong. Nah, tapi tuh konflik itu banyak banget dampaknya, tapi bisa dampak positif sama negatifnya juga dia. Positifnya itu bisa jadi pemicu perubahan sosial dan kayak kebijakan yang lebih baik gitu. Tapi negatifnya bisa kan terjadi perpecahan, kekerasan, bahkan sampai merebut nyawa orang lain. Ih, takut banget. Iya, itu kayak emang gak baik banget. Pasti kita juga punya penanganannya gak sih caranya? Ya, kayak misalnya ada mediasi gitu gak sih? Ya, mediasi itu tuh yang gue tahu dia tuh kayak mempertemukan 2 orang. Tapi tuh kita menghadiri pihak ketiga. Oh, berarti harus ada pihak ketiganya. Ya, yang punya wewenang gitu. Nah, kalau negosiasi? Itu biasanya kedua pihak berdiskusi langsung biar kayak kita tuh tahu sama-sama nyampein lu maunya apa, gue maunya apa, biar konfliknya tuh cepat selesai gitu. Tapi kan ada arbitrasi sama udah ya, ada arbitrasi lagi kan yang terakhir. Iya. Itu apa sih? Itu tuh keputusan yang dibuat oleh pihak yang emang punya tuh wewenang buat mutusin hal-hal yang sebesar itu gitu. Kayak apalagi kan ini masalahnya masalah politik gitu, pasti harus ada yang lebih paham lah ke arah sana kayak gitu. yang lebih di tingkatnya lebih atas ya. Terus kalau misalnya nih dalam konflik buruh dan perusahaan, misalnya kan mediasi bisa dilakuin sama pemerintah atau kayak yang di atas gitu loh. Bisa nggak sih dilakuin harusnya? Dia kan yang lebih tinggi dari kita nggak sih? Yang kayak emang kayak yang punya, lebih paham ya. Yang punya wewenangnya lah dia gitu. Terus kan pasti juga kita punya manajemen konflik. Kalau lu belum tahu. Manajemen konflik apa? Masa nggak tahu sih? Nah, yang gue tahu aja nih ya, dia tuh ada menghindari. Itu tuh jika konfliknya kecil. Nah, kalau yang agak besaran? Nah, kalau yang agak besaran biasanya kita pakai akomodasi. Itu tuh salah satu pihak harus mengalah gitu, biar
masalah itu juga nemu jalan keluar. Terus cepet selesai gitu nggak sih? Terus yang terakhir deh nih, ada kolaborasi, itu mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Jadi lo untung, gue untung, selesai konfliknya. Nah, berarti yang paling bagus itu nggak sih kolaborasi? Iya, Soalnya dia mempertemukan keduanya, terus bisa tahu nih solusinya apa. Ya, buat jangka panjang juga mencegah konflik terjadi lagi gitu, dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, jadi guys, konflik sosial itu sesuatu yang wajar kayak terjadi di sekitaran kita. Tapi yang penting tuh kita harus tahu cara menanganinya dengan bijak supaya kita masalahnya itu nggak makin besar. Benar banget. Semoga obrolan kita ini nih yang benar-benar random, entah arahnya kemana-mana, itu tuh bisa menjadi wawasan kalian. Kalau ada topik yang lain mau dibahas, komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.